Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 5. Kecelakaan. Tak terasa, 1 minggu telah berlalu. Kia menjalani hari-harinya dalam waktu seminggu kemarin dengan baik. Ia sudah membuka toko kue 5 hari yang lalu. Usaha Kia masih berjalan 15%, dan hari demi hari pesanan kuenya naik. Ditemani Amira yang juga ikut membantunya untuk membuat kue. Berbagai macam rasa serta jenis kue yang Kia buat. Itu semua telah ia pelajari dari pelayan rumahnya dan juga dari ibunya. Penghasilan Kia juga sekarang mulai naik, dan ia menyisihkan sedikit untuk ditabung. Kia berniat ingin membuka cabang di dalam pusat perbelanjaan. Mungkin sebagian orang lebih memilih untuk membuka toko di dekat rumah ketimbang di pusat perbelanjaan, karena pajak yang akan ditanggung cukup banyak. Jam dinding menunjukkan pukul 4 subuh. Kia sudah terbangun dari tidurnya. Ia saat ini tengah membuat kue untuknya bawa ke kampus, sebab hari ini adalah harinya untuk pergi ke kampus. Dan Kia ingin memberikan kue yang ia buat sekarang untuk teman-teman yang ada di kampus. Sekalian, Kia juga mempromosikan jajanan kecilnya itu. Hanya Naya yang bangun, sedangkan Amira masih tertidur dengan nyenyaknya. Kia mengerti kalau hidup mandiri itu tidaklah enak, tetapi ia bisa melakukan apa yang ia dulu ingin lakukan. Tinggal sebentar lagi adonannya akan selesai, ucap Naya. Ia menyicipi adonan kuenya. Naya membuat 2 macam kue yang lebih sering dipesan oleh orang-orang. Ia tengah membuat kue brownies dan juga kue balok. Kedua kue itu adalah dagangan terlarisnya sekarang. Orang-orang banyak yang memesan kue tersebut. Setelah adonan selesai, Kia membagikannya di layang kecil, kemudian memasukkannya ke dalam oven. Sembari menunggu kue di dalam oven matang, Kia menyiapkan keperluannya untuk ke kampus. Saat Kia kembali ke kamar, ia melihat Amira yang baru saja bangun. Kau sudah bangun? Tumben. Sindir Kia terkekeh pelan, karena biasanya Amira selalu dibangunkan oleh Kia. Nyamuk menggigit pipiku, lihatlah. Amira menunjukkan benjolan kecil berwarna merah kepada Kia. Kia melihat benjolan itu sekilas. Ia menyipitkan matanya. Itu jerawat, Mbak. Kia berbicara dengan merapatkan giginya. Ia ingin sekali menggigit Amira. Jerawat. Amira tercengang. Ia beranjak turun dari ranjang dan menuju cermin. Kia, kenapa wajahku bisa ada jerawat? Tanya Amira dengan lirih. Kau kira aku dokter kecantikan? Mana aku tahu. Kia memutar bola matanya malas dan segera menyiapkan keperluannya. Dih, ucap Amira sewot. Aku mau mandi dulu baru masak, sambungnya yang hendak keluar kamar. Tugasmu hari ini hanya beres-beres. Aku sudah memasak tadi, sahut Kia santai. Benarkah? Syukurlah. Kia emang yang terbaik. Setelah memeluk Kia, Amira segera keluar dari kamar dan menuju kamar mandi yang ada di dapur. Kau gadis yang menyebalkan, Kia berdecak kesal. Menit demi menit berlalu. Kini kue yang ada di dalam oven sudah matang dengan sempurna. Aroma wangi kue dihirup oleh Amira, sedangkan Kia hanya bergeleng kepala. Kau sangat pandai, Kia, dalam membuat kue. Puji Amira kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Kia. Bahkan Amira kalah dengan keahlian yang dimiliki oleh Kia. Tentu saja, kan dulu aku sering melihat ibuku dan pelayan membuatnya, sahut Kia. Tapi kau hanya melihatnya saja sudah bisa, sedangkan aku... Amira tertawa dengan sedih. Aku juga mempraktekannya
tapi hanya dengan buku saja. Kia ingat di mana ia mempraktekkan cara membuat kue dengan menggunakan buku. Bahkan, Kia dulu menggambar barang-barang yang diperlukan saat membuat kue. Kau hebat, Kia, puji Amira. Amira iri dengan Kia karena Kia begitu memiliki banyak bakat. Sedangkan dirinya hanya bisa menjadi pelayan di salah satu restoran. Ayolah, Ra, kau juga hebat. Kia merangkul bahu Amira dan mengajaknya duduk. Iya, Kia, maaf ya. Keduanya berpelukan. Kia hanya membalas dengan anggukan kepalanya saja dan kembali melakukan tugas masing-masing. Jam dinding menunjukkan pukul 6 lewat 25 menit. Kia tengah bersiap untuk pergi ke kampus. Karena Kia harus tiba sebelum jam 7. Sama seperti Amira yang juga tengah bersiap-siap untuk pergi bekerja. Kia, apa hari ini tokomu buka? Tanya Amira seraya menatap wajahnya di cermin. Iya, tapi setelah ini sepertinya bakal buka setelah aku pulang kampus. Jawab Kia yang sudah siap. Oh, baiklah kalau begitu. Amira mengangguk. Aku berangkat dulu, Ra. Pamit Kia. Iya, Kia, balas Amira. Kia segera berangkat ke kampus. Ia membawa satu paper bag berukuran lumayan besar yang berisi kotak untuk menaruh kue yang ia buat. Hari pertama Kia masuk kampus, ia memilih untuk berjalan kaki. Karena Kia ingin berlari kecil, ya bisa disebut jogging. Jarak antara rumah Amira ke kampus lumayan cukup jauh. Jika berjalan kaki akan memakan waktu 20 menit lamanya. Sedangkan menggunakan transportasi, maka hanya akan memakan waktu 10-15 menit. Kia berlari kecil di trotoar. Ia menghirup udara pagi yang masih sangat segar. Tak terasa Kia berlari kecil, kini kampus Kia sudah terlihat. Kia hanya tinggal menyeberang jalanan dan melewati taman kecil, maka ia akan tiba di kampus. Kia berdiri di dekat tiang lampu lalu lintas. Ia menunggu lampu merah agar bisa menyeberang. Lampu lalu lintas berwarna merah. Beberapa pengendara menghentikan motor dan mobilnya. Hanya Kia yang akan menyeberang sendirian. Ia pun menyeberang. Namun, saat naik untuk melihat ke kanan dan ke kiri, ia tiba-tiba saja ditabrak oleh mobil yang oleng. Mobil itu terlihat bermasalah saat tak sengaja menabrak Kia. Orang-orang terkejut melihat kejadian itu. Sama seperti orang yang telah menabrak Kia. Pemilik mobil itu segera keluar untuk melihat. Kondisi Kia sangat lemah. Kepalanya terbentur trotoar dan darah segar mengalir dari kepalanya. Kia sudah tidak sadarkan diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.